Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes numerik ya teman-teman. Nah, tes numerik ini adalah bagian dari tes potensi akademik yang digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka ataupun huruf ya teman-teman. Pada umumnya, tes numerik ini terdiri dari soal cerita, aritmatika atau perhitungan, deret angka, dan persamaan logika dengan angka ataupun huruf. Nah, di video sebelumnya, di situ aku udah buat tes numerik pada bagian deret huruf dan deret angka ya teman-teman. Dan kali ini aku akan buat soal dan pembahasan tentang matematika berpola ya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton video-video yang sebelumnya, kalian bisa cek link di playlist aku namanya Study With Me. Di situ ada banyak soal-soal tes-tes lainnya atau tes psikotes lainnya. Kalian bisa cek atau kalian mau dibuatkan soal apa, kalian bisa komen di bawah ya. Di sini kita belajar bareng-bareng. Nah, matematika berpola ini adalah salah satu tes matematika yang berisi tentang angka yang disajikan dalam bentuk gambar, diagram, tabel, dan lain sebagainya dengan pola tertentu ya teman-teman. Jadi dalam tes ini teman-teman harus menentukan pola hubungan antara angka satu dengan angka yang lainnya. Nah, di video kali ini aku akan kasih 10 soal dan satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik itu kecepatan, kalian bisa pause dan kita akan jawab bareng-bareng. Dan atau kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa banget nih komen di bawah ya dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih banyak. Soal nomor 1. Perhatikan kota-kota berikut ini dan tentukanlah berapa angka yang tepat yang harus diisikan pada kotak yang masih kosong. Kita mulai. Stop, kita akan bahas ya teman-teman. Jadi di sini ada dua kotak dan ada dua kolom dan dua baris ya teman-teman. Jadi kita fokus dulu untuk satu kotak yang di sebelah kiri ini. Di sini ada angka 9 dan ada angka 3. Ada angka 16 dan juga ada angka 4. Nah, kita masukkan operasinya. Bisa pembagian, bisa perkalian, bisa tambah-tambah, bisa kurang-kurang, bisa akar dan lainnya. Jadi teman-teman harus coba-coba nih, banyak-banyak berlatih untuk bisa tahu, oh ini langsung dikalikan, oh ini langsung dibagikan gitu ya. Nah, di sini kita coba dulu ya teman-teman untuk kita tambahkan. Karena di sini yang paling kecil dan ini yang paling besar, berarti kita harus cari di sininya ya teman-teman. Kita harus cari 3, kita kalikan, kita tambahkan atau kurangkan di sini. Kita coba untuk ditambahkan. 3 ditambah berapa nih supaya hasilnya 9? 3 ditambah dengan 6 ya teman-teman. Kemudian 4 ditambah berapa supaya hasilnya 16? 4 ditambah dengan 12. Nah, dari kedua ini ditambah 6 dengan ditambah 12 tidak ada kecocokan sama sekali. Berarti polanya ini bukan tambah-tambah. Oke, sekarang ini kita hapus dulu. Kita coba untuk operasi bilangan perkalian ya. Jadi kita coba 3 dikali berapa nih supaya hasilnya 9? 3 kita kalikan dengan 3 ya teman-teman. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 4 dikali berapa supaya hasilnya 16? 4 kita kalikan dengan 4. Berarti udah dapat nih teman-teman, 4 kali 4 sama dengan 16. Udah dapat kita polanya yaitu dikali 3, kemudian dikali 4. Nah, kita masukkan ke dalam operasi bilangan untuk berikutnya, kotak selanjutnya. 27 dengan 9, 28 dan tanda tanya. Nah, yang ditanya tanda tanya ini. Dan kita berpusat pada acuan yang di sebelah sini ya teman-teman. Di kotak sebelah kanannya. Oke, 27 dan 9. Kemudian kita kalikan. 9 dikali berapa nih supaya hasilnya 27? 9 dikali 3. Nah, sama ya teman-teman, dikali 3. Ini juga dikali 3, berarti ini dikalikan dengan 4. Nah, 4 dikali berapa nih supaya hasilnya 28? 4 dikalikan dengan 7. Jadi 7 dikali 4 sama dengan 28. Jawabannya adalah yang C. Paham ya teman-teman? Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan angka-angka yang terdapat pada bagian lingkaran di bawah ini. Kemudian tentukanlah angka yang paling tepat untuk mengisi ruang yang masih kosong. Kita mulai. Stop. Kita akan bahas ya teman-teman, dari lingkaran ini
kita fokusnya pada angkanya dulu. Kita lihat di sini angka 19, kemudian angka 14, 10, 7, 5. Nah, semakin arahnya itu ke arah jarum jam, angkanya itu semakin mengecil ya teman-teman. Semakin ke sini semakin mengecil. Dari 19 ke 14, 14 ke 10, 7 ke 5. Jadi ini kita langsung aja fokus cari jawabannya itu searah dengan jarum jam. Nah, kita kosongkan dulu dari tanda tanya ini ke 19, ini kita kosongkan dulu karena kita nggak tahu ini berapa, dikurangkan berapakah, atau dikalikah, atau dibagikah gitu kan. Kemudian nih langsung aja kita buat ke 19, 14. Nah, 19 ke 14 ini mengalami penurunan angka, berarti dikurang. 19 dikurang berapa supaya hasilnya 14? 19 dikurangi dengan 5 ya teman-teman. Kemudian 14 ke 10 mengalami penurunan angka lagi. 14 kurang berapa supaya hasilnya 10? 14 kita kurangin dengan 4. Hasilnya adalah 10. Kemudian 10 ke 7 mengalami penurunan angka. 10 dikurang berapa supaya hasilnya 7? 10 dikurangin dengan 3 ya teman-teman. Kemudian angka 7 kita kurangin dengan angka 5. 7 dikurang berapa supaya hasilnya 5? 7 kita kurangin 2. 7 kurang 2 sama dengan 5. Nah, dari sini kita udah langsung tahu nih polanya teman-teman. Berarti dikurang 5, dikurang 4, dikurang 3, dikurang 2. Otomatis di atasnya ini kita kurangin dengan angka 6. Nah, angka berapa supaya hasilnya bisa dikurangin dengan 6 dan mendapatkan nilai 19? Kita kurangin dengan angka 25 ya teman-teman. 25 dikurang 6 sama dengan 19. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku atau cara yang berbeda, kalian bisa komen di bawah ya dan kasih tahu alasannya. Oke, next kita lanjut untuk ke soal nomor 3. Berapakah nilai X pada gambar di bawah ini? Kita mulai. Stop. Kita akan jawab ya teman-teman. Nah, yang ditanya adalah X-nya. Berarti acuannya itu adalah angka 17 ini, yang di tengah ini. Kita harus cari dari sini ke sini apa hubungannya, dari sini ke sini apa hubungannya untuk mendapatkan hasil 17 ini. Oke, kita akan telaah untuk satu persatu ya teman-teman. Nah, kita lihat 7 ke 6 ini. Kita coba dulu untuk tambahkan ya. 7 ditambah dengan 6 sama dengan 11 ya. 11 ya teman-teman. Kemudian 13 ke 12. 13 kita tambahkan 12, itu hasilnya sudah 20-an ya. Kalau misalnya kita tambahkan lagi dengan angka 11, hasilnya nggak akan mendapati angka 17 gitu ya teman-teman. Berarti ini kita coba untuk kurangin. 13 kurang 12 sama dengan 1. Nah, ini juga nggak dapat teman-teman. Di 11 ditambah dengan 1 juga hasilnya 12, atau 11 dikurang dengan 1 hasilnya 10 juga nggak dapat. Nah, berarti ini kita hapus saja. Kita cari operasi yang lain. Kita akan coba untuk kalikan. Kita coba kalikan ya. 7 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 42. Kemudian 13 dengan 12. Ini kita coba tambahkan karena apa? Karena nilainya di sini sudah besar ya teman-teman, 42. Jadi kalau misalnya ini kita tambahkan, itu tidak akan masalah kalau misalnya nanti dikurangin dengan 42 ini. Paham ya teman-teman? Kita tambahkan 13 ditambah 12 sama dengan hasilnya adalah 25. Kemudian 42, jadi ini kita buat aja di sini ya. 7 kita kalikan dengan 6, hasilnya sama dengan 42. Kemudian 13 kita tambahkan dengan 12, hasilnya adalah 25. Nah, kita kurangin nih, 42 dikurangin 25, hasilnya adalah berapa teman-teman? Dapat ya, hasilnya adalah 17. Berarti cara yang sama kita gunakan untuk mendapatkan yang X. Kita coba caranya. 5 kita kalikan dengan 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian 8 kita tambahkan dengan 6 ya teman-teman. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, kita kurangin nih. 20 dikurangin 14 sama dengan hasilnya adalah 6. Berarti X sama dengan 6. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya teman-teman.
Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Berapakah angka yang tepat? 324 buka kurung 486 tutup kurung 567, kemudian 345 buka kurung titik-titik tutup kurung kemudian 678. Kita mulai. Stop. Nah, ini kan yang ditanya adalah angka di tengahnya ini ya teman-teman. Patokannya ini, acuannya 486 ini. Berarti kita harus mendapatkan hubungan ini, 324 dengan 567. Apa hubungannya mereka? Coba kita tambahkan, 324 dikurang 567, ditambah 567. Nah, hasilnya itu udah 1000-an ya teman-teman, nggak dapat hasilnya 486 ini. Hasilnya udah 1000-an, udah jauh. Nah, kalau kita kurangin, 567 dikurang 324, itu juga udah nggak dapat hasilnya 486. Berarti kita coba cara lain ya teman-teman. Kita coba operasi yang lain. 324, coba kita kalikan dulu teman-teman. Kita kalikan dengan 2 dulu ya, yang paling rendah. 324 kita kalikan 2, hasilnya adalah 648 ya. Kemudian 567 kita kalikan yang sama juga nih teman-teman. Kita coba kali perkalian yang rendah dulu. 567 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 1134. Ya, udah dapat. Kemudian ini kita coba kurangkan untuk mendapatkan hasil 486 ini ya kan. Jadi kita kurangkan 648 dikurang 1134, hasilnya adalah ini turun, ini 6, ini kita pinjam 648 13, dapat dia 8. Ini udah habis. Jadi jawabannya adalah 486. Pas ya teman-teman. 324 dikali 2, kemudian 527 dikali 2. Berarti ini kita kalikan 2, ini juga dikalikan 2. Nah, kita buat cara yang sama di sini karena hasilnya sama, 486. Kita coba cara yang sama untuk mendapatkan hasilnya. 345 kita kalikan dengan 2. 345 dikali dengan 2 adalah 690 ya teman-teman. Kemudian 678 kita kalikan dengan 2 adalah 1000. Sorry ya teman-teman kalau tulisannya agak jelek. 1356 ya. Berarti langsung aja kita kurangin. 1356 dikurangin dengan 690, berapa nih teman-teman? 666 ya. 666 ditambah 690 hasilnya 1356. Oke, pas ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Paham ya teman-teman? Gitu ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan angka pada gambar di bawah ini, kemudian tentukan nilai N pada gambar tersebut. Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Nah, ini berpusat pada N. N-nya ini kita lihat pola yang sebelah kiri adalah 14. Nah, 14 ini adalah acuan untuk mendapatkan si N ini tadi. Untuk mendapatkan 14, kita lihat dari pola sebelumnya. Ada angka 4, ada angka 7. Nah, kita akan cari pelan-pelan ya teman-teman. Angka 7 dengan angka 4. Nah, di sini coba kita kalikan dulu ya teman-teman. 7 kita kalikan dengan 4. 7 kali 4 berapa teman-teman? 28 ya. 28. Kemudian 28 dengan 14. Nah, apa hubungannya? Ini bisa kita bagikan. 28 dibagikan dengan 2, hasilnya adalah 14. Atau 14 dikali 2 sama dengan 28. Cocok ya teman-teman? Berarti untuk mendapatkan cara N-nya ini kita kalikan, kemudian kita bagikan 2. Nah, kita buat cara yang sama untuk sebelahnya. Untuk mendapatkan si N. Angkanya adalah 9 dengan 6. Berarti 9 kita kalikan dengan 6. 9 kali 6 sama dengan 54. Kemudian kita bagi 2 nih teman-teman karena caranya sama.
dikali kemudian kita bagikan dengan 2. Nah, 54 kita bagikan 2, hasilnya adalah 27. Jadi benar ya teman-teman, atau 27 dikali 2 sama dengan 54. Jawabannya adalah yang A. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Berapakah nilai N? Kita mulai. Stop. Kita akan bahas. Nah, kita lihat dulu nih, 12 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 8. Nah, ini angkanya dari yang menurun, kemudian turun, kemudian lagi meningkat. Nah, sedangkan yang di bawahnya dari yang turun, meningkat, kemudian meningkat lagi. Nah, ini kita lihat dulu polanya ini ya teman-teman, dibagi, dikali, atau ditambah, atau gimana gitu. Oke, kita selesaikan pelan-pelan. Oke, 12 ke 6. Ini bisa kita bagi ya teman-teman. 12 kita bagikan 6, hasilnya adalah 2. Saya buat di sini aja. 12 dibagikan dengan 6, hasilnya adalah 2. Oke, dapat ya. 12 bagi 6 sama dengan 2. Kemudian angka 4-nya ini kita apain teman-teman? Kita coba untuk kalikan. Kalikan dengan apa? Bukan 6 dikali 4 ya teman-teman, berarti hasilnya ini tadi. 12 bagi 6 sama dengan 2, kita kalikan dengan si 4 ini tadi. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, dapat nih teman-teman, hasilnya 8. Nah, ini berarti operasi bilangannya itu dibagi kemudian dikali. Kita lihat ya teman-teman, 8. Sorry ya teman-teman kalau tulisannya agak jelek. 8 kita bagikan dengan 4, hasilnya adalah 2. Oke, mantap. Ini kita bagikan, hasilnya adalah 2. Kemudian kita kali. 2 kita kalikan dengan 7, hasilnya 14. Nah, dapat ya teman-teman, berarti kita sudah dapat untuk pola yang sebenarnya. Jadi kita udah bisa dapatkan N nih teman-teman. Hasilnya adalah 14, cocok. Next, kita ke bawah. Sekarang 6 kita bagikan dengan 2. Ini kita bagi. Kemudian kita kalikan dengan 3. Sabar dulu, kita bagikan dulu. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya teman-teman. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian kita kalikan 3. Hasilnya adalah 3 dikali 3, 9. Betul ya? Jawabannya adalah 9. Oke, kita akan mendapatkan yang N sekarang. 18 kita bagikan dengan 3. 18 bagi 3 berapa teman-teman? 18 bagi 3 sama dengan 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Oke. 6 kita kalikan berapa nih teman-teman? Kita kalikan dengan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Berarti jawaban N adalah yang A. Oke, mantap ya. Kalau teman-teman ada yang belum paham, kalian bisa komen di bawah ya. Atau kalau ada jawaban yang berbeda nih, kalian bisa banget komen di bawah. Kita di sini belajar bareng-bareng, oke? Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan bilangan-bilangan di bawah ini, kemudian tentukan bilangan yang kosong di dalam tanda kurung. Kita mulai. Stop. Nah, kita akan bahas, ini caranya sama seperti soal sebelumnya ya teman-teman, kalau nggak salah tadi soal nomor 4 ya. Nah, kita lihat nih, ada angka 8, ada angka buka kurung 28, tutup kurung 6. Ada angka 7, buka kurung titik-titik, tutup kurung 4. Nah, kita lihat nih teman-teman. Acuannya itu adalah 28 untuk mendapatkan hasil titik-titik ini. Nah, untuk mendapatkan acuannya ini, kita lihat apa hubungan si 8 ini dengan si 6 ini. Nah, langsung aja teman-teman, dari sini kita udah tahu polanya karena tadi sudah ada soal yang seperti ini. Nah, kita lihat nih, 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian 6 kita kalikan lagi dengan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, dari sini udah nampak ya teman-teman, jawabannya itu benar. Kenapa benar? Karena di sini kita lihat 16 ditambah dengan 12 hasilnya adalah 28. Pas ya teman-teman, cocok. Nah, kita akan masukkan nih untuk pola berikutnya untuk mendapatkan titik-titik tersebut dengan cara yang seperti ini. Kita masukkan 7, kita kalikan dengan 2. 7 dikali 2 berapa teman-teman? 7 kali 2 sama dengan 14.
Kemudian angka 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 8. Nah, kita lihat nih, 14 ditambah 8 sama dengan 22. Berarti jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen di bawah ya dan kasih tahu alasannya, karena di sini kita belajar bareng teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini dan hitunglah berapa angka yang harus diisikan pada kotak yang kosong. Kita mulai. Stop. Nah, ini sepertinya teman-teman udah banyak yang benar ya untuk soal yang ini. Karena gampang nih, ini kayaknya paling gampang. Kita lihat nih, hubungan 4, 5, 6 dengan 7. Kemudian mendapatkan hasil 22. Langsung saja teman-teman kita tambahkan. 4 ditambah 5. 4 tambah 5 sama dengan 9, 9 ditambah 6 sama dengan 15, 15 ditambah 7 sama dengan 22. Berarti operasi bilangannya itu ditambahkan semuanya ya teman-teman. Begitu juga dengan ini, 6, ketiga, kemudian 8, kemudian 2. Nah, kita tambahkan 6 ditambah 3 berapa? 9. 9 ditambah dengan 8 sama dengan 17. 17 ditambah dengan 2 sama dengan 19. Berarti kotak kosong tanda tanya di atas ini hasilnya adalah 19, yaitu jawabannya yang E. Gampang ya ini ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini, kemudian tentukanlah berapa nilai atau angka untuk mengisi lingkaran di kepala. Kita mulai. Stop. Nah, untuk di soal nomor 9 dan 10 ini aku nggak akan jawab ya teman-teman. Teman-teman boleh jawab di sele-sele atau di kertas kalian. Nanti kalian bisa juga komen di bawah untuk kasih tahu jawaban teman-teman semuanya ya. Dan kalau misalnya ada teman-teman jawabannya benar dan lengkap, itu akan aku kasih like dan juga pin komentar. Dan ini untuk soal nomor 9, dan kita lanjut untuk soal nomor 10. Aku kasih jeda waktu juga 10 detik ya teman-teman. Next, soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini, kemudian tentukanlah bilangan yang paling tepat untuk mengisi lingkaran yang masih kosong. Kita mulai. Stop. Nah, oke, itu dia untuk dua soal nomor 9 dan nomor 10 itu menjadi PR teman-teman atau latihan teman-teman ya di rumah. Dan ya segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dengan dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.